Halo teman-teman, jumpa lagi channel saya. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai beberapa jenis tanaman yang sedang tren di tahun 2020 dan mungkin juga akan masih menjadi tren di tahun 2021 nanti ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini bisa dapat terus berkembang ya teman-teman. Di Indonesia, tanaman ini sering disebut sebagai calincing kupu atau calincing ungu ya teman-teman. Dari spesies Oxalis, Oxalis ringualis adalah yang paling umum dibudidayakan sebagai jenis tanaman hias ya. Oxalis juga mempunyai beragam warna dan ukuran, dan perawatannya pun relatif cukup mudah dan tidak rewel ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya cukup menyiramnya sebatas 1 hari sekali atau 2 hari sekali saja ya. Dan tanaman oxalis bisa dijadikan sebagai tanaman gantung di depan rumah ya. Selanjutnya ada jenis Aglonema ya teman-teman. Aglonema termasuk jenis tanaman hias yang tidak pernah surut penggemarnya dan tidak lekang oleh waktu ya teman-teman. Aglonema pun mempunyai banyak jenis, ukuran, dan juga warna daun yang indah ya. Harga aglonema pun beragam, mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah ya teman-teman. Untuk perawatan dan juga memperbanyak tanaman ini pun relatif cukup mudah. Jadi teman-teman bisa memperbanyak tanaman ini dengan metode stek pucuk dan juga stek batang ya teman-teman. Selain itu, setiap tahunnya pun banyak ditemukan aglonema jenis varian atau hibrida yang baru ya teman-teman. Monstera merupakan jenis tanaman yang sangat populer di tahun 2020 ini ya. Tanaman ini kerap dijadikan sebagai penghias ruangan dan memberikan kesan tropikal yang segar di dalam ruangan ya teman-teman. Jenisnya yang paling populer adalah janda bolong atau Monstera obliqua dan juga Monstera adansonii ya. Selain janda bolong, tanaman monstera yang tak kalah hits adalah Monstera deliciosa yang mudah dikenali dari daunnya yang besar, lebar, dan berlubang pada tepian daunnya ya teman-teman. Karena kecantikan dari monstera ini, maka pada tahun 2021 pun tanaman ini masih akan diburu dan dikoleksi oleh para penggemar tanaman hias ya teman-teman. Selanjutnya, tanaman hias yang menjadi tren di tahun 2020 ini yaitu ada alocasia ya teman-teman. Ada lebih dari 70 jenis alocasia, di antaranya Alocasia baginda, Alocasia neon atau Frydek, Alocasia amazonica, Alocasia dragon scale, dan juga jenis yang banyak lainnya ya teman-teman. Alocasia banyak dicari oleh para penggemar tanaman hias sebagai dekorasi untuk tamannya ya. Dan pada tahun 2021 nanti pun Alocasia diprediksi akan tetap banyak dicari oleh para penggemar tanaman hias, khususnya untuk para penggemar tanaman hias yang menyukai keeksotisan tanaman ini ya teman-teman. Daun Homalomena berukuran besar dan berkilau ya teman-teman. Daun Homalomena kebanyakan berbentuk hati atau mata panah ya. Inilah yang membuat Homalomena mendapat julukan sebagai Ratu Hati atau tanaman perisai ya. Daya tarik tanaman ini juga terletak pada daunnya yang berwarna hijau tua pekat, tetapi juga bisa beraneka ragam ya.
dan terkadang menampilkan corak merah di bagian bawah dan sepanjang batang daunnya ya teman-teman. Untuk harga Homalomena berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah ya, bergantung pada jenisnya ya. Bahkan untuk jenis Homalomena variegata bisa dihargai hingga ratusan juta rupiah ya teman-teman. Perawatan tanaman ini pun terbilang mudah dan tidak merepotkan ya. Selanjutnya ada jenis tanaman hias Calathea ya teman-teman. Calathea dikenal sebagai tanaman hias dengan daun lonjong yang ditandai dengan garis dalam rangkaian warna yang sangat mempesona dan indah ya. Karena garis-garis dan urat tanaman ini yang sangat menarik perhatian, maka orang sering menyebutnya dengan julukan tanaman zebra, tanaman ekor merak, dan juga sebutan yang lainnya ya teman-teman. Harga tanaman Calathea pun beragam sesuai dengan jenis tanaman ini ya. Harganya berkisar antara 10.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah saja ya teman-teman. Dan tanaman Calathea juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman indoor ya. Philodendron merupakan jenis tanaman hias daun yang kepopulerannya sudah sangat tidak diragukan lagi ya teman-teman. Philodendron pun sangat mudah untuk dirawat dan juga dikembangbiakan ya. Daunnya berbentuk hati yang mengkilat dengan beberapa jenis, termasuk dalam tumbuhan yang merambat ya. Karena perawatannya tergolong mudah, maka menjadikan tanaman ini sangat diminati oleh para pecinta tanaman hias untuk dirawat di dalam rumahnya ya. Harganya pun bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah ya teman-teman. Bahkan ada beberapa jenis philodendron yang harganya hingga puluhan juta rupiah ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis tanaman jenggot musa ya teman-teman. Tanaman yang bernama Latin Tillandsia usneodeshi ini merupakan jenis tanaman yang tidak memerlukan media tanah untuk pertumbuhannya ya. Agar tanaman ini tidak mudah layu dan mati, teman-teman cukup menyiramnya atau menyemprotnya dengan air kurang lebih selama 2 kali dalam sehari ya teman-teman. Dan tanaman ini pun termasuk jenis tanaman yang tidak kuat oleh paparan sinar matahari yang langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tempatkan tanaman ini di depan teras rumah yang teduh. Dan penyiramannya pun dilakukan sebanyak 2 kali sehari ya teman-teman. Hoya adalah jenis tumbuhan tropis yang memiliki bentuk bunga yang unik dan indah ya teman-teman. Bunga tanaman Hoya berbentuk pola bintang semi glossy yang tertutup oleh bulu-bulu halus dengan aroma yang sangat wangi ya. Selain karena kecantikan bunganya, daunnya pun juga terlihat sangat menarik dan juga eksotis ya teman-teman. Dan hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan tanaman ini adalah media tanamnya ya teman-teman. Media tanam yang sangat basah bisa membuat tanaman Hoya mati dan layu ya teman-teman. Jadi sangat diusahakan melakukan penyiraman saat media tanamnya atau media tanahnya benar-benar kering ya. Karakteristik tanaman kaladium atau keladi adalah daunnya yang menyerupai simbol hati atau jantung ya teman-teman. Daun tanaman ini licin karena mengandung lapisan lilin yang terdapat pada setiap permukaan daunnya ya. Daya tarik tanaman hias ini terletak pada warna daunnya yang sangat mencolok dan juga sangat cantik ya teman-teman. Agar pertumbuhannya menjadi maksimal, keladi memerlukan asupan cahaya yang cukup di bawah sinar matahari langsung ya teman-teman.
Perkembangbiakan tanaman ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif atau melalui umbinya, dan juga secara generatif, yaitu melalui biji bunganya ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis tanaman Sansevieria ya teman-teman. Sansevieria atau lidah mertua merupakan jenis tanaman hias evergreen atau tanaman hias yang tak lekang oleh waktu ya teman-teman. Tanaman ini pun bisa dijadikan sebagai tanaman outdoor ataupun tanaman indoor ya teman-teman. Dan perawatan jenis tanaman Sansevieria ini pun relatif cukup mudah ya, dan juga tidak merepotkan ya. Jadi teman-teman bisa menyiramnya sebatas 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali saja ya teman-teman. Sente hijau atau Alocasia macrorhiza merupakan jenis tanaman talas-talasan ya teman-teman. Tanaman hias ini biasanya ditanam di tempat terbuka atau halaman depan rumah ya. Ciri khusus tanaman ini yaitu memiliki daun yang menyerupai bentuk jantung dengan ukuran yang sangat besar, dan juga warna daunnya yaitu hijau pekat ya teman-teman. Selain bisa dijadikan sebagai tanaman hias, umbi tanaman ini pun bisa dijadikan sebagai salah satu bahan makanan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya mengenai jenis tanaman hias yang sempat viral di tahun 2020 dan juga mungkin akan tetap menjadi tren di tahun 2021 nanti ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Happy planting. Bye.